Pak, bisa dipertegas lagi Pak, sanksi untuk penutupan ini karena dia tidak punya apa-apa. EDG. Oke. Sehingga hari ini kami merapat dengan kementerian, jadi terkait dengan hal-hal yang ada di permen itu, sanksi apa yang bisa diberikan, sehingga pada waktu nanti teman-teman pengacara yang pengacaranya teman-teman pekerja ini pada waktu masuk ke kepolisian sudah matang. Jerat. Hasil rapatnya sama kementerian apa Pak? Kenapa? Ini masih lagi proses ini. Pak, berarti Lagi berjalan. untuk yang Pemkot lapor ke Kemendak soal dugaan UD Suntosi Ini lagi dirapatkan ini. Oh, yang itu. Tungguin ya. Ini saya lagi proses ini rapat ya. Pak, itu juga ini Pak, langkah penyegelan itu bisa dilakukan ini ya Pak ya, sama Pemkot Pak? Bismillah, oh iso. Tapi kita masih rapat dengan beliaunya, sehingga tadi saya lakukan hasil rapat ini, nanti saya sampaikan ke pengacaranya teman-teman, sehingga pada waktu laporan itu termasuk perizinan dan lain-lainnya, kak kurangi, jadi matang arek laporannya. Berarti dari Pemkot sendiri ada langkah untuk menyegel ya Pak ya, kalau memang terbukti dan bisa dilakukan penyegelan? Harus bos, dan harus terjadi itu, sehingga apa? Saya berharap tempat-tempat usaha lainnya, gudang-gudang lainnya ya kudu jelas. Iki lek gudang-gudangnya PT Opo, lek gudang CV Opo gitu. Pak, berarti rapat sama kementerian untuk membahas siapa yang punya wewenang. Wewenangnya pasti kita. Oh, pasti Pemkot ya Pak? Wewenangnya kita, cuman sebenarnya begini, di dalam peraturan itu tidak disebutkan. Jadi di peraturan itu disebutkan untuk mengurus izin PDG gitu ya. PDG itu bisa diterbitkan oleh kementerian, dilimpahkan kepada gubernur dan dilimpahkan kepada kepala daerah, bahkan bisa dilimpahkan kepada kayak kepala UPT gitu. Tapi di situ akhirnya ada, ketika ada begini, maka ada sanksi. Sanksinya ini, ketika dia melanggar pasal 3, yang pasal 3 tidak memiliki PDG, maka langsung ditutup. Cuman di sini tidak disebutkan, sopo sing nutup, sing tak no izin disebut no, sing nutup gak disebut ki. Sehingga kita rapatkan dari ini. Dengan harapan apa? Ojo sampai ono salah penafsiran di sini. Yang nutup berarti udah pasti wewenangnya Pemkot ya Pak? Kalau kita, karena kalau izin itu yang menerbitkan adalah ininya begini, yang bisa menutup kalau kami, yang bisa menutup dan melakukan pengawasan itu siapa? Adalah orang yang mengeluarkan izin. Dengan kata izin kayak gitu nah. Tapi karena permennya bunyinya gak ono sing nutup sopo, kami tetap ngomong Pak, aku ya itu lagi dapat. Moga-moga ya selesai besok bisa kita lakukan. Pak, posko gimana Pak progresnya sekarang Pak? Posko ini nambah terus. Oke. Dan ini kami tidak hanya untuk masalah di tempat satu sisi ya, banyak masukan ke banyak perusahaan lain. Nah nanti tak meneh. Berapa ya. Pak? Berapa Update datanya. Ya orang tambah 2-3 perusahaan lagi dah. Cuman kan kita harus konsentrasi dulu ke sini. Ojo iki malah bias sehingga ini gak mari. Nah, kalau satu konstruksinya dalam satu perusahaan ini oke, penyelesaiannya begini, maka penyelesaian perusahaan yang lainnya kan jadi begini. Pak Wali tadi kan bilang kalau hasil rapatnya hari ini sudah ada, besok langsung tindak lanjut ya Pak? Insya Allah. Sementara laporan polisi kan ini masih belum ada hasilnya. Itu nanti tetap akan ditindak penutupan atau gimana Pak? Laporan polisi ada yang berbeda ya. Kalau laporan yang polisi ini, yang teman-teman lapor polisi didampingi pengacara kan hal berbeda. Ada terkait dengan akun, ada terkait dengan penggelapan, penipuan. Itu kan sudah di luar di luar yang kita bukan di luar perizinan. Nah kan itu wis ono pidana dewi. Kalau perizinan kan ada aku, tapi kan kalau ini kan secara individu yang mereka dirugikan, sehingga mereka menggunakan pengacara ini untuk disampaikan pengacara. Tapi perizinan ada di tempat kami. Nah ini nanti juga dua hal yang berbeda. Maksudnya dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya itu dalam satu rangkaian perkara. Cuman saya juga akan bergerak menggunakan kewenangan saya. Teman-teman akan melaporkan ke kepolisian terkait dengan kewenangan yang memang ranahnya polisi terkait dengan pidana. Pak, bisa dipertegas lagi Pak, sanksi untuk penutupan ini karena dia tidak punya apa Pak? EDG. Ya. Pak, Bu Kofifa kan bilang akan melakukan penerbitan ulang ijazah pekerja yang ditahan itu kan Pak. Nah, dari Pemkot sendiri kekeh akan membawa itu ke jalur hukum, artinya ijazah itu dikembalikan oleh perusahaan atau bisa menerbitkan ijazah ulang Pak? Itu bukan kewenangan saya ya. Bukan kewenangan saya, mungkin bisa ditanyakan ke beliaunya. Karena buat saya begini, saya harus menjaga iklim kondusivitas investasi di kota Surabaya. Maka perusahaan yang ada di Surabaya harus bisa menghormati haknya pekerja. Perusahaan di Surabaya harus menjalankan kewajibannya di kota Surabaya. Pekerja di Surabaya harus menjalankan haknya sebagai pekerja,
dan dia juga harus menghormati haknya perusahaan sehingga ini menjadi kondusif. Ketika ada yang tidak menjalankan itu, maka itu ranah saya. Maka saya akan mengatakan bahwa perizinan akan saya cabut kalau tidak bisa menciptakan iklim kondusivitas di Surabaya. Tapi kalau yang itu kan bukan, nanti bisa ditanyakan ke beliaunya. Karena tugas saya di Surabaya ini adalah menjaga kondusivitas yang ada di kota Surabaya, maka aturan yang ada jalankan. Kalau aturan tidak kamu jalankan, ya akan saya selesaikan. Jadi tidak ada hubungannya itu ya. Tapi Pemkot konsisten Pak berjuang agar perusahaan ini mengembalikan ijazahnya itu. Tadi saya sampaikan, ketika ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan, maka saya akan kejar sampai kapanpun. Ada berapa kementerian Pak yang ikut terlibat dalam rapat nanti Pak? Kenapa? Kementeriannya apa aja mungkin yang nanti? Kemarin sudah ada Kementerian Perdagangan, karena kan yang menentukan untuk perdagangan terkait dengan NIB juga soalnya. Ya. Siap. Ya. Terima kasih. Oh iya, ini singgung Asia. Ayo Pak Bro. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.